Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 97 akan menjelaskan tentang tugas desain geometrik jalan. Bersama teman saya, Ya, Pak Bayu Kurniawan dengan NIM D1220044. dengan saya sendiri, Gilang Jendri Pamungkas dengan NIM D1220051. Kita awali dengan abstrak. Dalam perencanaan geometri jalan raya adalah proses menentukan bentuk fisik jalan baik secara horizontal maupun vertikal untuk mencapai kelancaran, keamanan, dan kenyamanan lalu lintas. Tujuan utama perencanaan geometri jalan raya. Ya, Jadi tujuan utama perencanaan geometri jalan raya adalah menghasilkan infrastruktur yang aman dan nyaman pada pemakai jalan. Hmm. Parameter-parameter yang menjadi ukuran perancangan geometrik adalah ukuran kendaraan, kecepatan, rencana volume dan kapasitas, dan tingkat pelayanan yang dibeli oleh jalan tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penggunaan geometrik jalan raya. Faktor-faktornya yaitu adalah dalam perencanaan trase jalan harus mempertimbangkan aspek yang relevan dengan faktor-faktor pemilihan jalan, yaitu satu, geometrik jalan, dua, volume lalu lintas, tiga, topografi wilayah, empat, struktur geologi, lima, kelandaian, enam, kecepatan rencana, tujuh, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jalan. Pada perencanaan geometri jalan diperoleh data peta 2 dengan keadaan perbukitan. Diawali pada titik F dan diakhiri dengan titik C dengan klasifikasi jalan perkotaan, lokal, dan menggunakan skala 1:20.000. Fungsi skala berguna untuk menentukan penggambaran kit pada peta. Penetapan kriteria desain. Kriteria desain dibagi menjadi dua, yaitu kriteria desain utama dan kriteria desain teknis. Dua hal tersebut, jika sudah terpenuhi, maka penetapan kriteria desain selesai. Dan dilanjut penentukan desain alignment horizontal. Mulai dari penetapan kriteria desain, setelah itu mencari data seperti peta topografi, titik awal, LHRT, umur desain. Setelah itu kriteria desain utama, mencari penggolongan jalan dan rentang VD. Selanjutnya yaitu kriteria desain teknis. Setelah itu mencari kriteria desain teknis lainnya, seperti dimensi jalan, rumaja, rumija, ruasja, bangkabja, dan perlengkapan jalan. Menghilang. Penetapan kriteria desain, yaitu dengan mencari pada pedoman bina marga dengan esensi sekunder jalan perkotaan, peran menghubungkan KSI 1 dengan PRM, fungsi pengelompokan jalan, jalan lokal, sekunder, status dan penyelenggaraan jalan, jalan kota, pemerintah kota, kelas jalan 123, SPPJ JKC, tipe jalan 2/2 TT, dan rentang VD 10 sampai 30 km per jam. Pada perhitungan KDJ, kelas kelompok 97 didapat nilai sebesar 2.500 dan daripada tabel 5.4 Bina Marga. Diketahui KDJ 2.500, tipe jalan 2/2 TT, bahu luar 2,5 meter, serta parkir paralel. Kemiringan melintang 6%. Saluran tepi jalan 1 meter, ambang pengaman 1 meter, dan E normal 2%, sesuai dengan tabel 5.4 pada pedoman Bina Marga. Yuk, Untuk kriteria desain teknis. Pengerjaan bab 3. Cuma siji. ya. Kriteria desain teknis.
Bab 3. Pemilihan ras jalan diambil dari bina marga. Dari kriteria alternatif trase yang efektif adalah trase 2. Klasifikasi medan datar karena kurang dari 2% diperoleh keadaan kelandaian melintang yang sesuai dengan ketentuan bina marga. Jenis medan datar. Lalu lintas harian rata-rata atau LHR diperoleh 10.000 sampai 30.000 SMP per hari. 3. Kecepatan rencana atau PD. Rasa merupakan jalan sekunder sesuai klarifikasi fungsi dan klarifikasi medan jalan. Kecepatan rencana VD diambil sebesar 30 km per jam. 4. Ruang pengawasan jalan Ruasja. Jalan lokal sekunder berdasarkan buku panduan minimal 3 meter dan jalan lokal sekunder yang direncanakan sebesar 19 meter. 5. Lebar jalan dan bahu jalan. Berdasarkan tabel 5.4, lebar jalan 2 dikali 3,5 yaitu 7 meter. Lebar bahu yaitu 2,5 ditambah parkir paralel sebesar 1,5. Lebar jalur ideal yaitu 7 meter per jalur. Kemiringan melintang bahu jalan adalah 6%. Kemiringan melintang perkerasan aspal dan beton berdasarkan yang direncanakan 2%. Jalur lambat tidak ada, jalur median jalan tidak ada, jalur hijau sebesar 1,5 meter. 12. Fasilitas parkir 2,5 meter. Jalur sepeda tidak ada. Jalur pandang henti sesuai dengan tabel pada jarak pandang henti dengan VD 30 km per jam, maka diperoleh JPH sebesar 35 meter. Radius lengkung pemeliharaan berdasarkan tabel 5.17 tentang radius maksimal yang memerlukan lengkungan pemeliharaan pada VD kilometer 30 km per jam didapat 54 meter. Panjang jari-jari minimum PD 30 km per jam, Rmin 35 meter dengan kelandaian 4%. Panjang minimum lengkung horizontal dan sudut defleksi yang tidak memerlukan lengkung horizontal dengan VD 30 km per jam. VD 3 km per jam didapat V tempuh rata-rata 30 km per jam. Jari-jari lengkung mendapatkan R 110 meter pada minimum tikungan bagian lengkung VD 3 km per jam, LS min 14 meter. Tingkat kemiringan melintang tikungan E adalah 4%. Panjang lengkungan pemeliharaan tidak ada. Kelandaian jalan maksimum untuk CSD Medan Datar adalah 6%. Panjang kelandaian kritis, kelandaian 6% didapat 350 meter. Kontrol desain untuk lengkungan vertikal 35 meter K aksen 2. Kontrol desain untuk melintang vertikal JPM 120 ke aksen 17. Kontrol desain untuk lengkungan vertikal JPA 35 k 6. Dari hasil perhitungan skala didapatkan panjang kritis, lebar grid, dan jarak antar grid sehingga menjadi garis perencanaan trase jalan. Pada perhitungan ukuran lebar jalan, bahu jalan sudah dipastikan dari tabel pedoman bina marga. Pada belokan jarak antar grid dibagi menjadi 3, yaitu 150 dan 25. Itulah perencanaan trase. Perhitungan trase. Dari pengambilan data grid pada peta yang didapatkan dari hasil AX interpolasi dan AX kanan kiri trase 1, 2, 3 pada Excel berfungsi untuk mengetahui tinggi kontur atau elevasi muka tanah asli. Yang akan direncanakan dengan data tersebut diperlukan untuk long profile atau LP. Data ini juga berpengaruh pada perencanaan sudut azimut. Penggambaran wrong profile. Pada penggambaran wrong profile menggunakan data stationing, elevasi muka tanah asli, dan grade muka tanah asli. Setelah membuat garis EMTA, kemudian membuat
dan rencana dengan ketentuan tertentu. Selanjutnya menggambarkan ERMC dengan ketentuan max cut and fill sebesar 5 meter. Pada saat tikungan tidak boleh naik maupun turun. Di sebelah kiri ada contoh penggambaran garis MTA dan ERMC pada trase 1, 2, dan 3. Setelah itu perhitungan azimut. Data-data perhitungan azimut ini seperti koordinat X dan Y, jarak atau D, sudut azimut, dan sudut yang diperoleh melalui pengukuran pada aplikasi CAD, selanjutnya melakukan penggambaran azimut. Berikut ada tabel berisikan perhitungan azimut dari trase 1, trase 2, dan trase 3. Berikut adalah contoh penggambaran azimut dari trase 1, 2, dan 3. Pemilihan trase terbaik. Pada tahap parameter menentukan pemilihan trase terbaik yaitu dengan memilih trase yang mana digunakan untuk dan dilanjutkan untuk menganalisa alinemen horizontal dan vertikal dan potongan melintang. Trase terbaik yang digunakan pada kelompok kami, kelompok 97 adalah trase 2. Dikarenakan trase 2 kelandaian melintangnya lebih mudah, alinemen horizontalnya lebih mudah, jumlah timbunan juga, posisi dengan sungai juga, jarak total lebih sedikit. Trase 2. Total poin trase terbaik yang digunakan adalah trase 2. Desain alinyaman horizontal. Suatu desain alinyaman horizontal pada peta topografi berupa garis-garis lurus yang berpotongan di titik-titik tertentu atau point interaction PI yang memenuhi kriteria desain. Dan eh, eh, Desain alinyemen horizontal. Sebelum melakukan penggambaran alinyemen horizontal, kita perlu melakukan perhitungan alinyemen horizontal dengan mencari P, derajat S, derajat C, LC, L, P, K, TS, dan ES, serta mencari syarat lengkung. Dalam perhitungan alinyemen horizontal memerlukan tabel pada pedoman bina marga tabel 5.9. Sebagai contoh yang kita ambil adalah truk Hino 500 kargo FG 260 cm dengan bobot tertinggi pada kelasnya dengan jarak antar sumbu 5,08. Berikut adalah perhitungan alinyemen horizontal. Yang pertama adalah mencari perhitungan pelebaran perkerasan. Berikut adalah contoh pada tikungan pertama. Setelah itu mencari perhitungan kebebasan samping pada tikungan 1 pertama. Setelah itu mencari perhitungan stationing. dan berikut adalah gambar desain alinyaman horizontal. Yang dicari adalah R, yaitu 50 meter, ukuran sudut delta yaitu 27,78 derajat, delta S sebesar 10,3 derajat, delta C sebesar 8,14 derajat, delta LS sebesar 18 meter, TS sebesar 21,35 derajat, ES sebesar 1,62 meter, P sebesar 0,11 meter, K sebesar 9 meter. Itu semua keterangan didapat dari slide sebelumnya. Setelah itu mencari alinyemen vertikal. Kami menemukan alinyemen vertikal di mana yang pertama kali dilakukan adalah penetapan titik PPV. Dan alinyemen bangunan perlengkapan jalan yang kami bangun adalah
gorong-gorong. Selanjutnya adalah menetapkan apakah panjang landaian kritis melampaui panjang kelandaian maksimum yang kami gunakan adalah 4%. Didapat dari tabel 5.49, di mana dari perhitungan grade alignment vertikal kami tidak ada yang melampaui. Berikut adalah contoh PPV 1, PPV 2, PPV 3, PPV 4, dan PPV 5. Nah, setelah itu mencari perhitungan alignment vertikal pada bab 5. Yang dicari adalah perhitungan kelandaian memanjang dan letak PPV. Pada perhitungan kelandaian memanjang, terdapat elevasi rencana, stationing, kelandaian memanjang. Setelah itu, perhitungan lengkung vertikal. Kami beri contoh lengkung vertikal 1, cembung. Didapatkan grade 1 dan grade 2. Setelah itu mencari A dengan rumus G1 kurangi G2, memperoleh hasil A, 0,14 pada lengkung vertikal 1 cembung. Setelah itu mencari syarat keamanan, CPH, dengan LV 35 meter, syarat keluasan bentuk dengan rumus LV sama dengan 0,6 kali VD. VD 30 km per jam, berarti 0,6 kali 30 sama dengan 18 meter untuk syarat keluasan bentuk. Setelah itu syarat drainase LV 40 kali A, 40 kali 0,14 sama dengan 5,80 meter untuk syarat drainase. Setelah itu mencari panjang LV yang diambil yang paling panjang, yaitu adalah 35 meter. Setelah itu mencari EV, mencari elevasi dan stationing. Setelah itu mencari elevasi Ki dan STA Ki. Berikut adalah gambar dan alignment vertikal milik kami. Gambar lengkung BBB1 itu memiliki keterangan LV sebesar 35 meter dan EV sebesar 0,051, V sebesar 18 meter, S sebesar 5,83 meter, X sebesar 12,17 meter, dan Y sebesar 0,002819. Dan kemudian PPV2 yaitu lengkung BPV2. Keterangan LV sama dengan 35 meter, EV sama dengan 0,051 meter, V sama dengan 18 meter, S sama dengan 5,83 meter, X sama dengan 12,17 meter, Y sama dengan 0,0006 meter, dan gambar lengkung PPV3. Keterangan LV sama dengan 35 meter, V sama dengan 0,018 meter, Y sama dengan 18 meter, S sama dengan 5,53 meter, X sama dengan 12,17 meter, Y sama dengan 0,022580 meter. LV gambar detail lengkungan PBB 4. LV sama dengan 35 meter, EV sama dengan 0,018 meter, Y sama dengan 18 meter, S sama dengan 5,83 meter, X sama dengan 12,17 meter, Y sama dengan 0,0080 meter. Gambar detail gunung PBB 4. LV sama dengan 35 meter, EV sama dengan 0,018 meter, Y sama dengan 18 meter, S sama dengan 5,83 meter, X sama dengan 12,17 meter, Y sama dengan 0,03844 meter. Ya, berdasarkan keterangan tersebut didapat kesimpulan bahwa LV memiliki jarak yang sama, kemudian EV memiliki jarak yang sama, V memiliki jarak yang sama, dan X memiliki jarak yang sama. Kemudian X juga memiliki jarak yang sama, tapi dia memiliki jarak yang berbeda-beda. Setelah itu, koordinasi alignment vertikal dan horizontal. Tahap awal pemeriksaan koordinasi alignment horizontal dan vertikal adalah menyiapkan gambar desain alignment horizontal dan alignment vertikal. Pertama, evaluasi apakah ada lengkung horizontal dan lengkung vertikal yang sepenuhnya tidak berada saling tumpang atau overlap atau tidak sepenuhnya terpisah. Kedua, periksa apakah ada lengkungan cembung yang menghalangi pandangan pengemudi ke depan sehingga arah
Lajur lalu lintas sesudah lengkung cembung tersebut tidak jelas terlihat. Ketiga, periksa apakah ada lengkung vertikal yang saling tumpang, yang kecepatan desain lengkung horizontal dan kecepatan desain lengkung vertikalnya yang berbeda, ditandai dengan kelengkungan yang tidak seimbang. Keempat, periksa adakah lengkung horizontal yang tajam yang posisinya dekat dengan puncak lengkung vertikal, cembung. Kelima, periksa apakah ada tikungan gabungan balik yang bersamaan dengan lengkung vertikal cembung. Keenam, periksa apakah ada lengkung vertikal cembung atau lengkung horizontal yang tajam pada atau dekat persimpangan atau perlintasan kereta api atau sungai. Setelah itu, proses perencanaan potongan melintang. Yang terakhir, membuat proses pembuatan cross section atau pangan pelintang pada terase, yaitu dengan menggunakan data MTA dan ERMC sesuai dengan jumlah grid pada trase. Fungsinya untuk mengetahui detail potongan melintang pada jalur atau jalan yang ingin direncanakan. Berikut adalah contoh gambar potongan melintang pada TA 0 plus 00. Yang diketahui bahwa hedge berwarna hitam yaitu perkerasan, hedge gambar batu yaitu lapisan pondasi bawah, dan hedge titik-titik adalah lapisan aus. Dan memiliki elevasi muka tanah kiri sebesar 97, elevasi muka tanah kanan yaitu sebesar 97 juga, dan elevasi muka rencana jalan atau RMJ sebesar 53. Dan gambar potongan pelintang dua berikutnya yaitu adalah 5 plus 365 Atau FA-nya. potongan melintang Dan terakhir. arsiran arsiran berwarna hitam yaitu lapisan perkerasan, arsiran batu yaitu pondasi bawah, arsiran titik-titik adalah lapisan aus, elevasi muka tanah kiri sebesar 97, elevasi muka tanah kanan sebesar 97, dan RMJ sebesar 93,53. Pada perencanaan geometri jalan yang baik akan menghasilkan rancangan geometri jalan yang optimal, yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan aspek pendukung, perambuan marka drainase jalan, dan efisiensi rancangan ini akan menjadi dasar untuk pelaksanaan pembangunan jalan selanjutnya. Itu adalah gambar gambar besar yang meliput situasi pelan jalan, dan gambar azimut pada trase 2, gambar penambang melintang yang meliputi penambang melintang jalan A1 ke A1, dan penambang melintang jembatan. Kemudian 5 gambar penambang melintang drainase, 6 gambar alignment horizontal, 7 gambar penambang melintang jalan trase 2, 1 alignment vertikal, 9 gambar tikungan dan diagram super elevasi. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.